Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah di tanggal 13 Maret 2023 ini kembali menyapa Anda secara langsung dari studio Celebes TV Makassar. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menyapa Anda dan juga mengajak para narasumber untuk berdiskusi dan mengangkat tema yang lagi hangat diperbincangkan. Dan untuk obrolan Karebosi pada edisi hari ini mengangkat tema jaga stabilitas harga jelang Ramadan. Celebes People, jelang Ramadan tahun ini sejumlah bahan pokok di pasaran mengalami kenaikan, seperti menurut pantauan kami komoditas bawang merah dan juga beberapa komoditas lainnya mengalami kenaikan, namun justru bahan pokok lainnya seperti kemudian beras dan minyak goreng mengalami penurunan harga. Nah, seperti apa kemudian langkah preventif yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait? Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan Pak Hilman Pujana SEMH selaku Kakanwil 6 KPPU Makassar, juga Pak Dr. Firman Mane selaku ekonom. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Luar biasa, kayak janjian ya Pak pakai batik-batik. Luar biasa. Pemirsa, kami juga perlu informasikan bahwa sebelumnya kami mengundang pihak Disdak Makassar dan juga dari pihak legislatif, namun karena sesuatu dan lain hal sehingga tidak dapat bergabung di diskusi kita pada malam hari ini. Saya terlebih dahulu ke Pak Hilman. Pak Hilman, terkait apa yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, bahwa mungkin sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan, namun justru bahan pokok lainnya mengalami penurunan seperti mungkin beras dan minyak goreng. Apakah betul seperti itu Pak Hilman? Silahkan dijawab Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara harga tentunya tidak lepas dari dua sisi, dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Kalau kita melihat konteksnya sekarang kan menjelang menjelang Ramadan, menjelang hari besar keagamaan, biasanya terjadi adalah kenaikan permintaan. Nah, tentunya yang kita juga harus melihat dari sisi penawarannya. Berarti kan kalau harganya mengalami kecenderungan untuk turun, ini kan tentunya supply yang disediakan di pasar cukup bahkan berlebih. Nah, ini yang sebetulnya yang sangat diperlukan dalam menghadapi masa-masa seperti menjelang hari-hari besar keagamaan seperti ini adalah kecukupan supply. Jadi memang supply yang harus bisa dipastikan mencukupi untuk kebutuhan dari masyarakat. Jadi kalau saya melihat harga ada yang naik, ada yang turun, ya itulah mekanisme pasar. Mekanisme pasar, kalau KPPU melihat kalau terjadi hal demikian, tentunya kalau dari kami melihat harga yang masih fluktuatif, masih ada kadang naik, kadang turun, tentunya disitulah mekanisme pasar bekerja seperti itu. Oke. Untuk berdasarkan pantauan dari KPPU Makassar sendiri Pak, komunitas apa saja yang mengalami kenaikan sejauh ini? Kalau yang kenaikan ada mulai menunjukkan tren naik, cabai mulai lagi nih. Cabai? Naik, telur naik sedikit, kemudian ada bawang putih juga naik sedikit. Cuman kalau kayak telur, kayak terutama cabai ya, kalau cabai kan ini sangat dipengaruhi faktor musim ya. Kalau memang terganggu cuaca, tentunya produksi dari sentra-sentra ini juga biasanya terganggu. Nah, ini yang perlu dimitigasi juga. Kalau memang di sentra-sentra terganggu, tentunya harus dipikirkan solusinya seperti apa. Apakah mendatangkan dari wilayah lain atau seperti apa. Tapi kalau so far kita melihat neracanya Sulsel ini kan justru Sulsel ini jadi lumbung-lumbung, justru banyak produk Sulsel, bahkan cabai kemarin di tahun 2022 kita coba bikin kajian ya, cabai Sulsel ini banyak keluar pulau, ada juga yang ke timur, ada juga ke Kalimantan, bahkan ke Jawa juga masuk gitu. Jadi kalau kita bicara Sulawesi Selatan, kita nggak bisa bicara cuma kebutuhan Sulawesi Selatan sendiri, karena tentunya harga ini kan, kalau harga di Jawa panas tentunya ya bakal berpindah nih produk dari Sulsel, dan tentunya harganya juga pasti akan terpengaruh.
harga yang disusul juga seperti itu. Oke, jadi menurut pandangan Pak Hilman ini masih aman-aman aja ya Pak ya? So far masih inilah, masih masih aman. terkena. Baik, saya ke Pak Dr. Firman selaku ekonom. Pak, tadi Pak Hilman mengatakan bahwa dengan adanya mungkin kenaikan, kemudian ada juga kebutuhan pokok yang menurun, itu mekanisme pasar bekerja Pak. Apakah menurut pandangan ekonom ini hal yang normal-normal saja atau seperti apa Pak? Ya, saya kira memang kenaikan dan penurunan harga itu disebabkan oleh dua hal utama sebetulnya. Sebagaimana tadi satu sudah disampaikan oleh Pak Hilman, bahwa yang pertama adalah demand full driver, bahwa ketika misalkan masyarakat membutuhkan satu komoditas tertentu dalam jumlah yang besar, ya itu kan bisa menjadi pemicu terjadinya kenaikan harga. Apalagi kalau menjelang Ramadan ini sebetulnya hampir semua barang-barang itu mengalami kenaikan. Tapi ada sedikit gejala dari beras ya, yang minggu lalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 10.000 minggu sebelumnya, lalu kemudian naik menjadi 15.000 per kilo. Tapi ternyata agak turun lagi ini. Nah, ini mungkin disebabkan karena jumlah pasokan beras yang cukup melimpah di pasaran karena bersamaan juga dengan panen raya ya. Tetapi ini mungkin tidak berlangsung lama kalau kita perhatikan ya, karena pas nanti masuk bulan Ramadan kebutuhan akan beras ini pasti akan mengalami peningkatan ya, karena tingkat konsumsi masyarakat itu di bulan Ramadan sekalipun kita berpuasa di siang hari tetapi justru kuat juga makan di saya lihat polanya hanya diubah, kalau tadi makan siang makan pagi ini diubah ke malam. Terus yang kedua, penyebab kenaikan harga itu adalah cost push driver, artinya untuk memproduksi suatu barang itu kan bergantung costnya, biayanya. Nah kalau misalkan biaya meningkat maka tentu akan mempengaruhi harga produk itu. Contoh misalkan dari sisi komoditas tadi ini, jika misalkan harga pupuk mengalami kenaikan, harga transportasi juga mengalami kenaikan, atau misalkan pemicunya adalah bahan bakar mengalami kenaikan, maka tentu biaya produksi itu mengalami kenaikan. Nah, ketika biaya produksi ini mengalami kenaikan, maka tentu harga barang tersebut itu juga akan mengalami kenaikan. Nah, sejauh ini yang kita lihat bahwa memang pengaruh ini juga ada di tengah-tengah masyarakat, karena beberapa waktu yang lalu kan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar itu yang tidak turun sampai sekarang, lalu kemudian dipicu lagi dengan kenaikan harga barang-barang yang lain yang diakibatkan karena cuacanya yang cukup ekstrim beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan beberapa komoditas itu mengalami gagal panen. Nah, belum lagi dengan imbas dari mungkin ya resesi ekonomi dunia yang terjadi saat ini, yang di sebagian negara di Eropa itu sekarang ini menjerit karena kenaikan harga barang-barang itu sangat tinggi karena suplai gas alam dan bahan bakar dari Rusia yang selama ini lancar-lancar saja, tapi karena perang antara Rusia dengan Ukraina menjadi tersendat, bahkan cenderung berhenti, sehingga beberapa negara Eropa itu beralih ke Aljazair dan Amerika yang harganya lebih mahal. Nah, tentu sebagai efek domino dalam perekonomian dunia ini pasti akan ada imbasnya juga dengan Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu mekanisme yang terjadi di dalam kenaikan dan penurunan harga. Oke, baik, saya kembali ke Pak Hilman. Pak Hilman, kalau kita melihat tren seperti yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, bahwa ini mungkin karena menjelang Ramadan, juga faktor misalnya cuaca dan segala macamnya, sampai kapan kira-kira Pak menurut prediksi dari KPPU sendiri? Kalau pengalaman sih, kayak misal telur ini kan contoh ya, telur. Kalau telur biasanya di awal Ramadan mulai naik, nanti seminggu pertama, minggu kedua mulai turun, minggu ketiga nih mulai banyak lagi permintaan nih, buat kue, buat apa lagi, lain lagi sudah mulai nih, buat ini biasanya itu ya. Kalau untuk telur ini juga perlu diwaspadai, mungkin untuk para pemangku kepentingan baik di dinas maupun di yang lain-lain. Ini kan biasanya pengalaman kami kemarin beberapa kali diskusi dengan peternak maupun dengan pedagang, ini juga ada pengaruhnya dari program pemerintah untuk bansos. Nah, ini kan
yang kebutuhan yang normal dari masyarakat misal sekian, kemudian tiba-tiba ada program, dan ini biasanya program ini kan serentak, program bantuan untuk masyarakat dalam bentuk telur atau dalam bentuk yang lain biasanya serentak dilakukan. Nah, ini perlu juga diwaspadai oleh masing-masing wilayah untuk bisa menjaga ini biar stabil harganya. Jadi kalau tiba-tiba ada permintaan yang mendadak gitu ya, permintaan yang insidentil, itu perlu juga diwaspadai seperti itu. Oke, baik, pembahasan kita semakin menarik pemirsa, tapi kita harus rehat sejenak. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi, masih bersama dengan Pak Hilman dan juga Pak Dr. Firman. Saya ke Pak Dr. Firman terlebih dahulu sebelum ke Pak Hilman. Pak Dr. Firman, ini kan untuk pembahasan soal harga di pasaran kebutuhan pokok ini kita sudah bahas pekan yang lalu ya Pak ya. Namun juga sempat disampaikan bahwa dengan kenaikan harga ini cukup berpengaruh kepada masyarakat, dan apakah ini karena sekarang harganya ada yang turun, ada yang kemudian naik, apakah juga cukup berpengaruh? Seperti apa pengaruhnya Pak Dr. Firman? Ya, jadi kenaikan harga terutama ya, itu tentu akan berpengaruh sangat tinggi kepada kesejahteraan masyarakat. Inflasi ini tentu akan menjerat masyarakat karena di saat yang sama sebetulnya masyarakat tidak dalam posisi perbaikan penghasilan atau pendapatan, di mana pengaruh daripada pandemi COVID-19 yang lalu itu belum sebetulnya pulih ya dari sebagian masyarakat yang mungkin terdampak COVID dengan adanya di PHK atau mungkin mengalami kelesuan usaha atau cash flow yang negatif. Nah, itu masih ngaruh sampai sekarang. Nah, di saat yang sama terjadi kenaikan harga barang-barang atau komoditas, apalagi menjelang Ramadan ini. Oleh karena itu saya lihat di masyarakat itu cenderung untuk melakukan antisipasi, paling tidak dalam pola konsumsi. Seperti tadi misalkan di harga barang-barang yang mengalami kenaikan, taruh cabai. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya mungkin dia bisa membeli sampai 2 kilo satu kali beli ya untuk konsumsi. Tapi karena mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan di pasaran, akhirnya tentu mengatur pola belanja. Ya mungkin beli setikul saja atau mungkin setengah kilo atau bahkan 10.000, 20.000, yang penting bisa lah digunakan untuk makan. Sehingga pengaruh kenaikan harga itu sangat terasa oleh masyarakat, sehingga masyarakat mencoba untuk melakukan antisipasi dengan penghematan dari sisi belanja, karena kalau mereka juga tetap mengikuti pola makan sama dengan sebelum terjadi kenaikan harga atau sebelum krisis, maka yang menderita tetap kembali kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu tentu sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah keberpihakan pemerintah, intervensi pemerintah yang penting untuk kemudian melakukan stabilisasi harga di pasaran. Intervensi seperti apa yang intervensi yang pertama sebetulnya ini sifatnya jangka panjang. Misalkan pemerintah melakukan pemetaan atau mungkin sinkronisasi ketersediaan komoditi. Kalau tadi Pak Hilma mengatakan mungkin di sebagian wilayah ada yang berlimpah, tapi di sebagian wilayah lain itu mengalami kekurangan. Nah, ketika pemerintah punya data, bank data terkait dengan itu, maka mungkin kelebihan yang ada di sana itu bisa dimobilisasi untuk menutupi kekurangan yang ada di daerah lain, sehingga ketersediaan bahan itu tetap merata, sehingga kestabilan harga itu bisa tetap terjaga. Yang kemudian yang kedua, yang mungkin selama ini sudah juga dilakukan oleh pemerintah tetapi belum optimal ya, misalkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, mungkin dengan contoh misalkan dengan pasar murah, atau mungkin pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang betul-betul terdampak. Tetapi kan selama ini yang mendapatkan bantuan itu betul-betul masyarakat yang tergolong sangat miskin,
Sementara kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak itu bukan hanya orang miskin, orang menengah itu juga kan orang-orang yang sudah bekerja, lalu kemudian tiba-tiba di PHK oleh perusahaan, atau mungkin orang yang bekerja di sektor informal, menjadi pedagang apa saja. Mungkin klaim pemerintah mereka bukan sasaran untuk mendapatkan bantuan, padahal mereka juga terdampak sama sekali, tapi mereka tidak mendapatkan bantuan karena masih dinilai oleh pemerintah sebagai orang-orang yang berpenghasilan. Maka itu tadi saya katakan bahwa kelompok-kelompok ini yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintah untuk diberikan bantuan, bahwa padahal sebetulnya jumlah mereka itu juga tidak sedikit. Nah, oleh karena itu tentu peran pemerintah harus dimainkan secara optimal untuk memberikan bantuan, termasuk misalkan optimalisasi daripada tim pengendali inflasi yang ada di daerah. Ya, itu juga harus memainkan peran sehingga betul-betul kerjasama yang solid ini ya bisalah untuk paling tidak untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat, karena kalau tidak ya kasihanlah kembali kita kepada masyarakat, kasihan masyarakat yang betul terus menderita. Utamanya untuk masyarakat yang menengah ini ya Pak ya, yang tidak tersentuh. Ya. Nah itu kalau yang golongan miskin yang memang selama ini sudah terdata sebagai penerima bantuan sosial ya mungkin adalah sedikit bantuan, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan juga, tapi paling tidak ada sudah ada. Dan tapi itu cukup membantu menurut kacamata dari Pak Dr. Firman. Cukup membantukah dengan adanya pasar murah itu Pak? Pasar murah sebetulnya yang yang merasakan itu adalah masyarakat yang bisa mengakses pasar murah itu. Tapi kalau tidak kan juga tidak mereka rasakan itu. Dan yang kita harapkan sebetulnya bantuan-bantuan seperti itu, pasar-pasar murah seperti itu sifatnya kontinu. Kan kalau sesaat saja saya kira tidak terlalu ngaruh ya terhadap, karena sebetulnya dengan pasar murah itu kan bisa menurunkan harga barang-barang yang ada di luar sana yang tadinya sangat tinggi, tetapi kalau ada pasar murah, biasanya pasar murah itu ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari pasaran. Ya, sebetulnya itu merupakan salah satu praktik untuk menstabilkan harga. Tetapi apa pengaruh atau tidak itu tergantung intensitasnya dan volume transaksi yang terjadi. Oke, sehingga tadi dikatakan bahwa belum optimal gitu ya belum Pak ya. optimal. Baik. Saya ke Pak Hilman. Pak Hilman, pengawasan dari KPPU sendiri seperti apa Pak? Kalau KPPU tentunya kami fokus sesuai dengan kewenangan kami. Jadi tadi mungkin kalau terkait harga ini kan sepakat dengan Pak Dr. Firman tadi sampaikan bahwa kenaikan harga ini kan tentunya akan berpengaruh ke kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau sudah terpengaruh kesejahteraan masyarakat, ini yang menjadi concernnya KPPU. Di situ bagaimana KPPU mencoba memastikan apakah harga yang tercipta di masyarakat ini memang harga yang sudah kompetitif, bukan harga yang diatur oleh para pelaku usaha, atau mungkin kita dulu kena ada kartel atau apa. Jadi bukan harga yang disetting. Nah, kebayang kalau misalnya harga itu sudah disetting, tentunya konsumen nggak punya pilihan lagi, pilihan harga maupun pilihan kualitas terhadap suatu barang. Nah, ini yang jadi concernnya KPPU untuk mengawasi hal-hal tersebut. Nah, terkait dengan stabilisasi harga ini kami intens juga di dalam tim pengendali inflasi. Jadi memang kalau kita lihat cukup intensif ya. Terakhir kalau nggak salah 1 minggu atau 2 minggu kemarin, bahkan di Makassar dicanangkan Gerakan Nasional Pengendali Inflasi. Nah, ini cukup ada poin-poin di situ yang disampaikan. Nah, tentunya yang lebih penting adalah implementasinya nanti di wilayah seperti apa. Kayak misalnya ada poin kerjasama antar daerah Pak. Tadi yang dari daerah surplus ke daerah yang kurang, ini memang harus ada jejaring konektivitas. Jadi ini juga mungkin perlu saya sharing juga informasi. Jadi terkadang ada juga, jadi sudah sebetulnya tanpa ada kerjasama itu pun sudah terjadi nih perdagangan antar pulau. Cuman saat kita tanya ke petani gitu, kenapa nggak jual ke luar pulau? Kadang belum ada jaminan untuk dia ini barang nggak hilang. Kadang barang sudah dikirim,
tapi uangnya belum balik lagi, belum dibayar. Ini mungkin perlu juga difasilitasi oleh pemerintah agar si petaninya juga tenang dalam mengirimkan produknya, yang di sini juga bayarnya juga memang bayar yang yang valid lah, emang yang valid seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hilman. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi edisi hari ini, jaga stabilitas harga jelang Ramadan. Saya kembali ke Pak Hilman. Pak Hilman, koordinasi dengan lintas terkait Pak, misalnya Dinas Perdagangan atau TPID sendiri seperti apa? Ya, kita pertemuan baik yang formal maupun informal terus terjalin ya. Maksudnya kalau kita memang ada informasi terkait temuan KPPU di lapangan, tentunya segera. Kalau kami sih dengan Pak Kepala Dinas Perdagangan on call langsung, misal Pak ada kondisi seperti ini, coba kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Jadi so far sih terjalin baik lah untuk koordinasi ini, karena kan sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Kami juga nggak bisa melewati kewenangan kami. Misal kalau memang itu domainnya teman-teman perdagangan untuk mengkoordinir ya, sebagai yang punya wilayah di Sulawesi Selatan, tentunya hal tersebut dengan Bulog yang punya stok tentunya juga sering juga kita berkoordinasi untuk memitigasi nih. Kira-kira kalau ada kemungkinan terjadi shortage atau kekurangan apa gitu, perlu kita cari solusinya seperti apa, seperti itu. Oke, kalau tantangan dari KPPU sendiri Pak seperti apa Pak Hilman? Kalau kami sih, kalau untuk terkait dengan harga ini, posisi kami karena sebagai lembaga pengawas tentunya melakukan pengawasan di pasar. Kalau kita melihat sudah ada gejala-gejala, misal tadi ada kekurangan pasokan dan lain-lain, ini yang kita sampaikan juga hasil temuan-temuan kami ke tim di TPID, lalu tinggal tim TPID ini kan bisa mengkoordinir nih, apakah nanti akan mencari stok kemana. Kemudian misal di Sulawesi Selatan saja kan kita punya 24 kabupaten kota. Nah, ini kan kadang di wilayah atas sudah panen, di bawah belum. Ini kan bisa saling mengisi yang terjadi seperti itu. Nah, ini yang dilakukan. Nah, kalau kami memang fokus melakukan pengawasan baik di distribusi dari hulu sampai hilir, apakah distribusinya ini lancar. Jangan sampai ada pelaku-pelaku usaha yang sengaja mengatur atau menghambat pasokan-pasokan yang untuk bisa sampai di hilir, sampai di pasar ini. Sebab kalau ada sumbatan-sumbatan ini kan itu tadi yang bisa menyebabkan harga menjadi naik, seperti itu salah satunya. Baik, terima kasih Pak Hilman. Saya ke Pak Dr. Firman. Pak Dr. Firman, apa yang patut diwaspadai dalam pergerakan harga jelang Ramadan ini, Pak? Itu tadi saya kira pertama ketersediaan komoditi di tengah masyarakat itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai ketika nanti masyarakat membutuhkan barang tersebut lalu kemudian menghilang atau menipis ya. Yang kedua, tentu memang juga kita berharap peran daripada KPPU itu betul-betul dimaksimalkan ya, karena sesuatu yang tak pasti saja kadang para pedagang-pedagang nakal itu memainkan harga ya. Apalagi kalau Ramadan ini memang sesuatu yang sudah pastilah akan datang, dan cenderung kita amati bahwa tingkat atau geliat bisnis di bulan Ramadan itu cenderung meningkat ya, terutama dari bisnis kuliner, bisnis fashion, transportasi dan segala macam ya. Itu mengalami geliat yang cukup aktif di bulan Ramadan. Nah, momentum ini yang kemudian biasa membuat para pelaku bisnis ini yang memainkan situasi tadi ya. Sehingga tentu memang peran daripada pengawasan dari KPPU ini kita harap untuk kemudian meminimalisasi terjadinya permainan-permainan curang yang dilakukan oleh pedagang-pedagang ini. Seperti misalkan permainan kartel itu ya.
untuk pemegang komoditi tertentu kan bisa saja bermain. Ya, kita naikkan harga lah secara seragam. Lalu kemudian aksi-aksi dari penimbun ya barang bahwa ini kan Ramadan sudah dekat ya, kita tahan dulu sehingga nanti Ramadan akan naik. Nah, ini semua menjadi pemicu terjadinya kenaikan harga, sehingga ini yang perlu diwaspadai. Tentu peran pemerintah kita harapkan untuk betul-betul bisa mengawal ini. Pertama tadi ketersediaan stok di masyarakat untuk menjaga kestabilan harga. Kedua, meminimalisasi terjadinya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang yang mungkin memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai bagian dari mengeruk keuntungan yang berlipat-lipat gitu ya. Baik. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dr. Firman, Pak Hilman, bahwa kita takutkan ada pihak-pihak terkait yang memanfaatkan momentum ini, Pak. Apakah ada hukuman yang berat untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut? Seperti apa dari KPPU sendiri, Pak? Ya, kalau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentunya perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha ini ada konsekuensi hukumnya. Jadi kalau memang terbukti nanti dia melakukan perilaku atau tindakan kartel tadi, mengatur harga, mengatur produksi, mengatur pasokan dan lain-lain, ini ada ancamannya adalah bisa dikenakan denda. Jadi dendanya ini kalau sekarang kita pakainya prosentase. Jadi prosentase bisa 10% dari penjualan. Nah, itu nanti kan dihitung dari yang terdampaknya di mana dan lain-lain. Nah, ini jadi memang melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini berubah, Pak Dokter. Jadi berubah dari yang sebelumnya kita dendanya 1 sampai 25 miliar dirubah menjadi prosentase. Karena memang kalau kita bicara angka 1 sampai 25 miliar mungkin terlihat besar kalau skupnya mungkin di wilayah atau di daerah. Tapi kalau kita bicara kalau skupnya nasional, ya akan menjadi sangat kecil dan tidak punya efek kalau nggak ada. Yang penting kan sebetulnya KPPU ini bukan menghukum, ini bukan untuk mematikan, tapi untuk membuat efek jerah kepada pelaku usaha agar terjadi perubahan perilaku di pasar. Itu yang sebetulnya diharapkan. Kalau kami sih tentunya yang pertama adalah melakukan himbauan ya, pencegahan untuk dilarang melakukan seperti ini dan yang lain-lain seperti kemarin yang terkait dengan minyak goreng juga sudah kita sampaikan. Distributor atau pelaku usaha yang mendistribusikan jangan melakukan praktek tying. Jadi digabungkan nih Pak. Kalau orang mau beli minyak goreng, kemarin minyak kita itu kan sempat agak susah dicari, harganya sempat naik. Kalau mau ambil minyak kita, ambil juga produk lain punya saya. Nah, ini kan tentunya akan menambah beban kos di pedagang. Ini di distribusi kosnya akan nambah, ujung-ujungnya ya kalau distribusi sih dikasih barang, dikasih beban ya pasti akan di-deliver lagi ke konsumen. Nah, ini jadi ujung-ujungnya konsumen lagi yang akan terkena biaya tersebut. Nah, ini yang kita sampaikan, stop perilaku-perilaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Oke, kira-kira apa yang perlu diwaspadai Pak? Tadi saya sudah bertanya juga ke pengamat ekonomi. Kalau dari KPPU sendiri, apa yang perlu diwaspadai untuk mengamati pergerakan harga ini di pasaran? Nanti akan dijawab Pak Hilman setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini, jaga stabilitas harga jelang Ramadan. Masih bersama dengan Pak Hilman dan juga Pak Dr. Firman. Saya kembali ke Pak Hilman. Pak Hilman, tadi sempat terpending Pak bahwa bagaimana apa yang perlu diwaspadai untuk mengamati pergerakan harga di pasaran Pak? Oke, yang perlu diwaspadai kalau untuk KPPU sendiri tentunya kita melihat kelancaran distribusinya. Jadi di situ ada beberapa faktor yang sering kita temukan, tentunya di satu sisi transportasi, kemudian di masing-masing channel distribusi ini kelancarannya seperti apa.
Nah, ini perlu juga apa namanya diwaspadai juga permainan ini tadi, permainan di masing-masing lini tadi, di masing-masing tahapan, misal dari produsen kemudian ke distributor. Kami tentunya dari KPPU akan melakukan pengawasan lebih ya, dalam artian apakah untuk memastikan memang barang ini memang bisa tersedia di pasar sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tidak ada upaya untuk menahan pasokan dan lain-lain seperti itu. Itu yang pertama, yang untuk terkait dengan untuk mewaspadai kenaikan ini. Itu dari sisi supply-nya ya, teman. Ini juga perlu juga kami sampaikan dari sisi konsumennya juga harus perlu kita edukasi. Jadi konsumen juga kita juga berharap konsumen juga bisa menjadi konsumen yang reasonable gitu. Jadi enggak terlalu berlebihan dalam dalam melakukan konsumsi untuk apa namanya kalau misal nanti ada kenaikan atau ada apa, tidak reaktif lah. Betul. Cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan seperti itu. Tidak panik begitu. Tidak ya? panik gitu. Okay. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Dr. Firman. Pak Dr. Firman, kira-kira sejauh mana seharusnya pemerintah ini dapat mengambil langkah-langkah preventif dan pihak terkait juga untuk stabilitas harga di pasaran ini jelang Ramadan bahkan sampai Idul Fitri, Pak? Ya, saya kira pemerintah ini punya kekuatan ya untuk melakukan semuanya, karena dia kan seluruh aset dia kuasai, sehingga potensi pemerintah untuk membantu menjaga kestabilan harga ini sangat tinggi. Oleh karena itu yang pertama kita harapkan, pemerintah menjaga ketersediaan pasokan itu tadi ya, dengan cara pemetaan atau mungkin sinkronisasi komoditi di setiap titik ya. Apalagi kan pemerintah pusat tahu di mana daerah surplus, di mana daerah minus, sehingga dengan sinkronisasi data ini saya kira ini yang paling penting untuk menjaga ketersediaan harga di semua wilayah, termasuk di Sulawesi Selatan ini. Di Sulawesi Selatan sendiri kan pemerintah juga bisa melakukan pemetaan itu. Seperti tadi di Endrekang misalkan untuk sayur mayur, atau di Bantaeng untuk mensuplai daerah-daerah yang mungkin memproduksi bukan sayur-sayuran. Kemudian yang kedua itu tadi, bahwa peran dari pengawas itu sangat dibutuhkan juga untuk menjaga tindakan-tindakan dari pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai titik kritis untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dengan mengorbankan rakyat atau masyarakat. Kemudian yang ketiga, saya kira masyarakat juga dituntut untuk lebih meningkatkan kehati-hatian di dalam melakukan konsumsi ya, karena ketika misalkan mereka tidak terlalu memperhatikan kebutuhan mereka dengan ketersediaan dana, maka tentu nanti akan menyebabkan mereka kesulitan, mungkin jatuhnya nanti ke tengkulak, pinjam uang dan seterusnya, sehingga menyulitkan kehidupan mereka, sehingga polanya nanti bisa disederhanakan lah, belajar untuk hidup hemat, belajar untuk bersabar berbagai masalah-masalah yang terjadi. Sehingga dengan ini ya kita harap bahwa seluruh elemen masyarakat, mulai dari tadi pemerintah, kemudian pengawas, dan juga masyarakat juga betul-betul bisa mengantisipasi gejolak atau dinamika harga ini yang selalu sebetulnya terjadi dari tahun ke tahun menjelang Ramadan. Mungkin euforia beribadah di bulan Ramadan ini juga diikuti dengan geliat bisnis. Tapi mudah-mudahan dengan ini semakin berkah hidup kita dengan Ramadan, insya Allah. Saya ke Pak Hilman. Pak Hilman, tadi kan sempat disampaikan Pak ya bahwa bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas KPPU, tapi tugas masyarakat sendiri. Harapan-harapan sekaligus closing statement Pak Hilman. Oke, kalau harapannya seperti tadi disampaikan sebelumnya, masyarakat harus jadi masyarakat yang cerdas ya dalam mengkonsumsi,
karena pergerakan harga ini juga dipengaruhi oleh konsumsi Anda. Betul. Seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua, kalau kami mungkin menitik beratkan kepada para pelaku usaha di sektor distribusi komoditas-komoditas ini, kami menghimbau untuk tidak melakukan penahanan pasokan maupun usaha-usaha untuk menghambat distribusi, segera dilancarkan proses distribusi dari hulu ke hilirnya agar ketersediaan tadi di pasar bisa terjaga selama bulan Ramadan sampai dengan Lebaran nanti. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hilman, terima kasih banyak Pak Dr. Firman sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi. Pemirsa, cukup sudah 60 menit saya menemani Anda dan juga para narasumber di edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.